Oke guys, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Dan terima kasih untuk yang baru pertama kali bergabung. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan share. Dan yang terakhir untuk subscribe. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas atau meresponi satu video, di mana dalam video tersebut salah seorang hamba Allah dia memberikan pernyataan bahwa dia berhenti memanggil Yesus sebagai Tuhan. Apa alasannya? Kita akan sama-sama menyaksikan video tersebut. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk surga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Saya puji dan muliakan dia sebagaimana dia harus dipuji dan dimuliakan. Sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah. Proper, ya. Jadi kita tepat gitu. Ya, proporsional. Memuji orang jangan berlebihan. Kalau dia lulusan SMA, bilang, tapi dia punya keahlian gitu. Jangan dia lulusan SMA dibilang, oh dia alsi filsafat, dia lulusan S3 filsafat. Nanti orang pada datang ke dia dan dia jadi bingung. Aku punya masalah psikologis. Kau berikan aku jalan keluar karena kau doktoral. Apaan itu dokter apa? Jadi mempermalukan dia. Yesus tidak mau dirinya dipermalukan. Maka itu dia bilang, jangan pernah kau panggil aku Tuhan, Tuhan, karena engkau akan masuk neraka. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang, ini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari, Sabtu dan Minggu, atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya. Tapi mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Ya, dilarang itu. Bible yang mereka bawa sebenarnya adalah preambul, mukadimah, kata-kata pembuka untuk kesempurnaan yang akan datang. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Yesus bilang begini. Altit halon hefe menahma etmak Muhammadim bihotahasta biyallah. Akan datang setelah aku seorang laki-laki. Namanya Ahmad etmak. Etmak Ahmad. Menahma yang mulia. Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu bihota hasta, menaikkan derajatmu bi Allah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Saya stop panggil Yesus Tuhan dan saya cari tahu tentang Rasulullah, bukan dari buku-buku Islam tapi dari Bible lagi. Ketemu lagi hifkom mematakim hekul Muhammadin zeduri vezekhi benoak Yerusalem. Di bibirnya tutur katanya manis semata-mata, segala sesuatunya indah, tak ada dusta pada bibirnya. Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya putih, kalau kena matahari pipinya merah. Di sebelah kanannya 5.000 tentara, di sebelah kirinya 5.000 tentara. Dan mereka masuk kota yang kudus. Rambutnya seperti air laut di Syam el-Sik. Syam el-Sik itu tahu? Mesir tempat Musa menyeberang gitu. Musa alaihissalam menyeberang bersama Bani Israel. Syam el-Sik. Jadi tidak lurus, tidak juga kritik. Hadis membenarkan itu. Ya Ustaz ya, afwan. Dialah Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dan dia adalah penguasa Yerusalem baru. Hai putri-putri Yerusalem, hifkom matakim hekulla Muhammadin sedua di bezakhi benoak Yerusalem. Menurut beliau dari ayat ini, bahwa mereka yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, Yesus tidak mengenal mereka. Dan ada banyak video yang berhubungan dengan hampir sama dengan video-video ini, bahwa mereka yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, mereka juga dikatakan akan berada di neraka. Nah, bagaimana sebenarnya dari maksud dari ayat yang dipakai oleh hamba Allah ini dalam Matius pasal 7 ayat
22 sampai ayat yang ke-23 ini, kita mencoba bersama untuk memahaminya. Untuk menjelaskan hal ini, untuk menjelaskan ayat yang ada dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 ini, kita harus melihat ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Karena ayat ini berkesinambungan. Tidak bisa kita memahaminya dari satu-satu ayat saja. Nah, kalau kita dengan serius, dengan benar memahami ayat ini, maka jelas di sana menceritakan tentang, bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memanggil Yesus, tetapi di sana menjelaskan bahwa bagaimana sikap kita yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Bukan hanya berbicara sebagai orang yang memanggil Yesus, tetapi sikap, sekali lagi sikap kita yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nah, setelah kita belajar dari ayat-ayat ini, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua pemanggil, atau istilahnya ada dua pihak yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Pihak pertama yaitu mereka yang benar-benar hidup sungguh benar-benar di hadapan Tuhan, yang melakukan kebenaran Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka juga memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dan kehidupan mereka itu berusaha untuk mengajak orang-orang untuk hidup dalam kebenaran. Karena di sana dijelaskan ada tentang pengajar-pengajar sesat. Nah, pengajar-pengajar sesat ini kita sama-sama tahu bahwa mereka itu seolah-olah, kalau kita baca referensinya pengajar sesat itu siapa, mereka ini seolah-olah hidup dalam kebenaran, memberikan pengajaran yang benar, namun mereka memiliki tujuan yang salah. Bukan untuk memuliakan Allah, namun untuk memuliakan diri mereka sendiri, atau untuk meninggikan diri mereka sendiri. Nah, pihak yang kedua yaitu dijelaskan kepada pengajar sesat ini. Jadi dalam konteks yang dibicarakan dalam ayat ini, sebenarnya bukan kepada mereka yang memanggil Tuhan secara umum, tetapi secara khusus, yaitu kepada mereka pengajar-pengajar sesat. Ketika Anda melihat video tersebut, ketika Anda melihat video tadi, mungkin Anda juga merasa bahwa diri Anda mau mengikuti apa yang disampaikan oleh pribadi yang ada dalam video tadi. Makanya saya mau katakan, Anda salah memahami. Anda telah memahami firman Tuhan dengan salah. Sekali lagi saya mau jelaskan bahwa yang terjadi, yang dijelaskan dalam Matius pasal 7 ayat 22-23 itu berbicara kepada mereka yang memanggil Tuhan secara khusus, yaitu kepada mereka pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu. Kesimpulannya, jika Anda hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Anda layak memanggil Yesus sebagai Tuhan. Namun, jika hidup Anda tidak benar di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan Anda berusaha untuk membawa orang untuk jauh dari kebenaran, Anda tidak layak untuk memanggil Yesus sebagai Tuhan. Karena jelas dalam ayat ini, seperti yang dikatakan oleh beliau, bahwa Yesus tidak akan mengenal ketika kita memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Yesus tidak akan mengenal kita. Karena apa? Kita tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk mengakhiri video ini, saya tidak lupa untuk mengajak teman-teman atau saudara-saudara untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua.